Saya Ani, dulu saya berprofesi sebagai bidan dan petani. Sebelum akhirnya saya harus berurusan dengan masalah utang piutang. Nah, perempatan ini jadi saksi bisu perjuangan suami di tahun 2015 ketika jualan sayur dengan lapak bongkar pasang. Jualan sayur, kalau nggak habis dimasak, dijual, makanan matang. Sedangkan aku punya pekerjaan sendiri. Jadi nggak bisa untuk masak gitu. Nah, akhirnya kalau ada yang busuk dibuang. Tahun 2016 suami mulai jualan sembako di depan rumah dengan 2 etalase sederhana. Ya begini keadaannya. Dulu anak nggak mau ditinggal kerja di bidan sama ngelola sawah. Jadi saya mikir kalau semua dikerjain, bidan, tani, warung, nggak ada yang fokus maksimal. Karena usaha toko peluangnya lebih besar, jadilah saya berhenti dari 2 pekerjaan lain dan fokus ngewarung. Yang namanya ganti profesi pasti ada kesulitan tersendiri, tapi yang saya hadapi saat itu lebih dari sekedar ganti pekerjaan. Dulu waktu jualan sayur pernah ada yang utang sampai 20 juta. Tapi ternyata ketika suami kelola toko sendiri malah ada yang utang sampai 70 juta. Nah pas posisi ketipu, pas mertua masuk rumah sakit. Yowis suami sempat down, akhirnya gimana caranya? Yowis lah, nek kita ngambil bank bagaimana? Yowis nggak apa-apa, aku setuju. Dari situ saya dan suami berbagi tanggung jawab. Mas Yaki fokus pengiriman, saya yang kelola keuangan. Biar perputaran uang itu lebih cepat. Saya dan suami nggak cuma fokus dengan toko sendiri, tapi juga suplai barang ke toko lain. Usaha tidak mengkhianati hasil, kalau kata orang. Alhamdulillah toko saya dan suami lama-lama berkembang jadi seperti sekarang ini. Dari kejadian yang dulu saya belajar lebih hati-hati sama pelanggan. Kalau ada kenalan Mas Yaki yang mau utang, saya yang layani. Begitu juga sebaliknya. Kalau masih ada yang mau utang, saya akan bilang, beli sesuai uang yang ada aja. Pokoknya mencegah orang beli tanpa bayar bisa menyelamatkan keuangan usaha. Selain 2 cara tadi, saya dan juga Mas Yaki belajar dari toko-toko yang bangkrut itu. Kenapa mereka bisa bangkrut, apa salahnya, apa kurangnya, biar kita itu nggak melakukan hal yang sama. Jadi istri dan ibu itu memang nggak mudah. Ada aja yang harus saya kerjakan setiap hari untuk keluarga. Tapi untungnya soal kulakan sudah lebih mudah. Pakai aplikasi super, kapan aja, di mana aja, lagi ngapain aja, tetap bisa kulaan. Jadi lebih hemat tenaga, hemat biaya.